Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Mereka pun terkejut karena tiba-tiba muncul begitu banyak orang yang memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Lalu sosok-sosok yang muncul itu juga memiliki aura keabadian sang kaisar. Namun mereka segera mengetahuinya bahwa yang sedang muncul ini ternyata tidak bernyawa dan semuanya boneka. Namun itu tidak terlihat biasa saja. Saat ini semua armor dewa palsu telah dikunci oleh mata anjing, terintegrasi ke dalam setiap sosok itu secara terpisah dan seolah-olah mereka semua berubah menjadi prajurit Taiksu seperti sebelumnya. Xiaoyan yang melihat pemandangan ini di hadapannya, mata Xiaoyan berbinar dengan penuh pertimbangan. Meski tidak memiliki ingatan dan pemikiran seperti para pejuang Taiksu, tapi ada satu hal yang mereka semua patuhi 100%. Karena sosok itu sama sekali tidak memiliki jiwa. Itu ternyata adalah hanya kelompok boneka iblis yang disempurnakan oleh Yitian. Dan setelah melengkapi Void God Armor, kekuatannya harus di atas Taiksu. Karena alasannya sederhana, yaitu prajurit Taiksu adalah tubuh yang lahir darinya. Meski juga memiliki kekuatan tertentu, tapi yang terbaik itu hanyalah dewa yang bertarung. Tubuh dewa yang bertarung ini bisa dikendalikan hanya dengan bantuan Void God Armor, dan itu dapat memenuhi syarat untuk melawan yang abadi. Tapi boneka iblis Yitian berbeda. Mereka awalnya adalah kaisar abadi, dan saat ini dia bahkan mengenakan Void God Armor juga. Kemudian dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur boneka iblis ini bahkan lebih kuat. Boneka iblis itu benar-benar memiliki kekuatan pertahanan yang baik. Kemudian Yetian melihat boneka iblisnya yang mengenakan baju besi dewa virtual. Dia pun segera tersenyum dan tampaknya lebih puas dari Xiaoyan. Jumlahnya tidak cukup, saya harus mengumpulkan 100.000 boneka iblis terlebih dahulu dan selamat tinggal, kata Yetian lalu sambil melambaikan tangannya. Kemudian pasukan boneka iblis ini berubah menjadi awan, kehitaman dan menghilang. Bahkan Xiaoyan tidak tahu bagaimana Yetian melakukannya, dan ini semudah seperti mendapatkan sebuah hadiah dalam sekejap. Ada satu hal lagi yang perlu aku percayakan padamu, Xiaoyan berkata sebelum Yetian baru saja hendak pergi. Kemudian Yetian pun berhenti setelah mendengar ini, lalu dia memandang Xiaoyan dengan marah. Sungguh berantakan, katakan dengan cepat. Yetian menjawab sama sekali tidak menghormati Xiaoyan. Karena bagaimanapun, ia tidak pernah takut pada Xiaoyan, karena faktanya ia hanya bekerja sama saja. Yetian bahkan mengatakan, rasanya bahagia sekarang, karena saya masih memiliki klon di sini. Mungkin aku perlu bertanya padamu, Xiaoyan pun berkata sambil tersenyum pahit. Itu adalah tiruan dari Zupai yang disegel di dalam peti mati darah. Maka letakkan di tangan Anda sendiri dan praktikkan. Dan Yetian jelas lebih baik dalam hal itu. Pergi, jangan biarkan iblis ini memanfaatkanmu. Yetian pun terlihat tampak sangat jijik. Ia pun tidak memberikan wajah apapun pada Xiaoyan, dan dia langsung menolak Xiaoyan. Lalu Xiaoyan yang melihat peti darah di depannya, meskipun dia memiliki metode pemurnian dari sekte boneka Shen, namun ia tetap mencari boneka mayat 5 elemen. Aku butuh beberapa boneka, iblismu, kata Xiaoyan. Yetian pun menjawab, silakan pilih. Ia pun pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa pada Xiaoyan. Ia pun hanya bisa mengangkat tangan dan Yetian mengeluarkan boneka ajaibnya lagi. Kemudian Xiaoyan pun memilih ratusan boneka iblis 5 elemen dengan atribut berbeda dari mereka. Ini adalah teknik wayang 1000 mayat, karena Yan Yun pernah berkata, bahwa itu bisa disempurnakan dengan mengumpulkan 5 elemen. Saat ini, semakin banyak Xiaoyan memilih, semakin banyak dia mendapatkan, dan sudah 1000 keping jumlahnya, namun dia belum punya niat untuk berhenti. Ketika Xiaoyan melihat peti mati merah itu membuat ia pun memiliki sebuah keinginan. Berikan aku peti mati ini adalah boneka iblis yang telah saya sempurnakan dengan kerja keras. Anda sebenarnya ingin menggunakannya sebagai pengorbanan, dan ini sungguh membuang-buang sumber daya. Kemudian Yetian melambaikan tangannya, lalu meletakkan peti mati merah di depan Xiaoyan ke dalam awan ungu dan hitam. Terima kasih,
Xiaoyan pun menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Ye Tian bergumam, dibandingkan dengan kalian yang disebut orang, maka iblis macam apa kau ini? Kau adalah seorang pria yang mulia, raja yang jahat, dan Anda adalah iblis yang sebenarnya, Ye Tian berkata dengan marah. Ia pun tidak ingin tinggal lebih lama, dan sosoknya tiba-tiba berbalik, berubah menjadi awan ungu dan hitam lagi. Namun kemudian sekelompok boneka iblis menyandera dia, dan menyapu di kehampaan. Jangan pergi terlalu jauh, akan ada perang segera, Xiaoyan memperingatkan. Lalu Xiaoyan menjentikan jarinya, dan nyala api kemudian menyebar, berubah menjadi lautan api dan membakar segalanya menjadi abu. Saat ini, hanya Kuil Chu yang belum benar-benar runtuh, karena bagaimanapun dia adalah makhluk abadi. Namun ketika melihat kepalanya berangsur pulih, Xiaoyan pun melukainya lagi dan selalu membuatnya sangat lemah. Apa yang akan kamu lakukan? Kuil Chu berkata dengan sangat kesakitan. Dia berbeda dari para pejuang Taiksu lainnya, karena saat ini jiwa keberadaan itu belum hancur. Lalu daging dan darah Kuil Chu terus meledak karena kesakitan, dan dia dicekik oleh Xiaoyan, kemudian kini wajahnya menjadi pucat. Xiaoyan berkata, tentu saja aku ingin menggunakan darah dan jiwamu untuk memberi penghormatan kepada ribuan makhluk yang jatuh di Laut Barat. Lalu Xiaoyan mengeluarkan banyak pil racun dan itu berubah menjadi cairan dan secara paksa diintegrasikan ke dalam tubuh Kuil Chu. Segera, Xiaoyan pun mengeluarkan kunci besinya, menggantung tubuh Kuil Chu yang membusuk di atas Bahtera. Tidak peduli bagaimana Kuil Chu berteriak, dan Xiaoyap tidak lagi memperhatikannya. Kuil Chu yang saat ini tanpa God Armor, membuat Xiaoyan pun tidak perlu mengambil tindakan lagi. Karena siapapun yang berada di tabut dapat dengan mudah menekannya, dan sangat mudah untuk mati. Tetapi nampaknya Xiaoyan ingin Taiksu ini hidup lebih buruk dari kematian. Jadi ketika menghadapi Taiksu, Xiaoyan pun tidak punya belas kasihan. Karena dia tidak bisa membayangkan ketika Taiksu menghancurkan banyak makhluk hidup di Laut Barat, dan metodenya sangat kejam. Lalu Xiaoyan berjalan sambil berteriak pelan, puluhan ribu orang kembali ke Bahtera. Lalu perluas dan tinggalkan tempat ini dengan kecepatan penuh. Kuil Su pun diseret keluar, Bahtera, dan dia sekarang menderita racun yang parah. Saat tabut itu dengan cepat melintasi lautan kehampaan, tubuhnya yang busuk tidak dapat disembuhkan sama sekali, dan mungkin akan dirusak oleh dampak yang terus-menerus, namun tidak ada yang bisa mendengar suara kesakitan dalam kehampaan. Kuilku berkata, ingat Tasuding akan terus mencarimu. Adapun apakah bisa ditemukan, Xiaoyan berkata dengan tidak peduli. Sekarang aku hanya mengikuti pengaturan ratu, lebih penting pergi ke Minggu Utara, tapi jika kita bertemu lagi di jalan, Xiaoyan tetap tidak akan melepaskan Taiksu manapun. Menarik, saya ingin melihatnya, dan beraninya kamu muncul di kehampaan Laut Barat. Itu terlalu memalukan untuk memprovokasi saya. Jadi untuk bisa memanggil semua komandan Laut Barat ketiadaan, mereka harus dikepung dan ditindas sepenuhnya. Di lautan kehampaan tertentu di ketiadaan Laut Barat, tentara Taiksu ditempatkan di sana, dan hanya ada beberapa kepala Taiksu dan Shen Yu. Mereka adalah kekuatan terkuat untuk menekan tempat ini. Bailin tiba lebih dulu, dan dia melaporkan semuanya dengan ekspresi cemas di wajahnya, dan kemudian Li Hai mengikuti. Melihat Li Hai kembali, Bailin terkejut dan berkata, di mana pemimpin Kuil Chu? Ini adalah keadaan darurat, karena musuh saat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi. Kuil Chu datang, dia memilih untuk memotong ratu sendirian, kata Li Hai. Dengan mata merahnya, Bailin tiba-tiba menatap Li Hai dengan dingin. Dia tahu betul seperti apa karakter Li Hai. Dia pasti melarikan diri sendirian. Tolong minta Meng Xian juga untuk mengambil tindakan, dan mereka semua harus dilenyapkan sebagai orang-orang yang tidak dapat disentuh. Di samping itu, ada beberapa kapal di sekitar, dan ketika melihat sekeliling, hal yang paling mengejutkan adalah Taiksu memiliki sumber da'a, tapi itu juga merupakan akhir dari panah yang kuat. Saat ini, Bailin dan Li Hai berada di dewa kekosongan terbesar. Terlihat tanahnya datar seperti cermin, dan di ujung terjauh, seorang pria nampak menyilangkan kakinya. Kemudian sebuah cahaya biru berkedip di depan mata, lalu peta bintang kehampaan di Laut Barat muncul.
Saat ini ada 5 atau 6 bahtera, kunci sekarang, dan mulai bergerak. Saat ini terlihat seorang pria menurunkan kakinya yang bersila, dan dia terlihat mengenakan jubah putih sederhana, rambutnya disisir ke belakang. Tentunya setelah mendapatkan sumber da di dunia Shenxi, orang-orang kuat dari Taixu ini menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Kamu bahkan belum mengganti pakaian? Pria itu berteriak dengan tajam. Kemudian saat ini, 7 atau 8 wanita tiba-tiba muncul. Semuanya berpenampilan mentah dan berpenampilan cantik. Mereka mengenakan pakaian yang minim, seperti hamparan salju putih yang luas tersingkap. Tetapi matanya penuh ketakutan. Dan di antara mereka ada seorang wanita yang kepalanya berambut perak, matanya juga putih. Ini adalah ciri khas orang-orang dari dunia psikis. Dia memiliki mata kosong karena dia tidak berani ragu sedikit pun untuk bertahan hidup. Kemudian terlihat beberapa wanita maju untuk melepas pakaian mereka. Dan saat ini ada seorang wanita yang tangan dan kakinya sedikit lebih lambat, lalu dia tidak sengaja menarik ujung baju saya. Keterlaluan, kamu ingin mati dan dia Dili. Pria itu mendengus dingin. Kemudian dia langsung meraih kepala wanita itu dan langsung hancurkan dan meledakkan dia. Darah berceceran di mana-mana, sehingga membuat wanita-wanita lain menjadi pucat karena ketakutan, tapi tidak ada yang berani bersuara. Namun tentu saja ini pasti bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Semua wanita ini ditangkap, dan mereka yang bisa bertahan, ini adalah berkah di antara kemalangan. Kelompok kaum tak tersentuh yang muncul entah dari mana, beraninya kamu mengambil inisiatif memprovokasi Taixu. Tepat sekali. Harta yang saya miliki di sini ditempa dengan pengorbanan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari Shenxi. Coba betapa kuatnya itu. Namun saat pria itu berbicara, tanah di sekitar mulai tenggelam di depan matanya. Tak lama kemudian, terdengar suara keras. Namun ketika melihat sumber suara yang datang, nampak itu berasal dari dalam sangkar besar. Namun yang dipenjara bukanlah binatang buas, tetapi kerumunan orang yang bergerak-gerak, dan semuanya adalah orang sungguhan. Nampak ada cukup ruang di sana, tapi itu masih terlihat penuh sesak. Dan ternyata ada ratusan ribu orang di sini, dan semua berkumpul bersama. Karena tidak ada cukup ruang untuk satu sama lain, orang lanjut usia, ada juga anak-anak, bahkan wanita hamil. Tangisannya membuat tempat ini terasa seperti api penyucian di bumi. Berapa yang tersisa di sini? Pria itu berbicara. General Mansion, ada lebih dari 400.000 orang yang tersisa. Segera, seorang prajurit Taixu yang mengenakan baju besi dewa kekosongan muncul. Dia menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah pria bernama Meng Shen. Masih ada 400.000 lagi, dan itu belum cukup. Maka kirim orang untuk menangkap lebih banyak lagi dan bawa mereka kembali. Mata Meng Shen acuh tak acuh, karena tampaknya itu di matanya, 400.000 ini bahkan seperti hewan ternak. Segera, Meng Shen membalikan telapak tangannya, pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan muncul, dan hanya fluktuasi yang berasal darinya. Tetapi tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari kuil Kyu. Pria itu mendengus, bunuh semut ini sebanyak yang Anda bisa. Kemudian 2 jari mengembun, pedang pengejar jiwa kekosongan terbang keluar, dan bergegas ke dalam kandang. Pedang itu menyapu dan menembus tubuh lebih dari selusin orang dalam sekejap. Saat ini, hanya suara ledakan yang terdengar. Tubuh-tubuh itu meledak dan berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Dan nampaknya perasaan ini sepertinya memberinya perasaan yang sangat menyenangkan. Ia terus memprovokasi dengan ujung jari, lalu nikmati pembunuhan seperti ini. Bagian belakang pedang pengejar jiwa Void pun dapat dilihat secara samar-samar, dan ada banyak jiwa mati di belakang, dan membuat kabut putih terbentuk. Bahkan tidak terhitung berapa banyak jiwa mati yang dikandungnya. Mereka yang merasakan rasa penindasan yang kuat, hingga terdengar teriakan nyaring dari kerumunan. Saat ini pedang pengejar jiwa kekosongan melesat melewati anak-anak, orang tua atau wanita. Wajah mereka penuh ketakutan. Dan semua orang di dalam kandang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kematian datang. Kini mata Meng Shen menyapu pedang pengejar jiwa Void yang bergerak mengikuti pikirannya. Terlihat pedang itu menembus seorang wanita hamil,
Dia sendirian. Ia nampak mengkhawatirkan karena suaminya sudah meninggal. Ia pun menundukkan kepala ke bawah, dan ketika melihat lubang berdarah di perutnya, dia pun menjerit sangat melengking. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan meletakkan tangan di perutnya, kemudian berusaha mencari anaknya. Tapi orang-orang di sekitarnya nampak tidak punya simpati sama sekali, dan mereka semua mundur ke samping dan hanya menonton adegan ini dengan ngeri. Saat dia melolong kesakitan, pedang pengejar jiwa kekosongan mengaum lagi, kemudian memotong kepalanya secara langsung, dan tubuh itu langsung meledak, berubah menjadi daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Tapi hingga dia bisa bertahan sampai akhir, dia pun belum menemukan kemana perginya anak-anak mereka. Kemudian saat ini, pedang penghancur kehampaan pengejar jiwa belum berhenti, sebaliknya, pedang itu terus melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu. Di mata Meng Xian, semua orang di sini sama, dan itu hanyalah pengorbanan untuk pemurnian pedangnya. Sekarang ada jutaan orang yang telah terbunuh pedang pemburu jiwa, sehingga pedang ini bisa dimurnikan menjadi puluhan juta jiwa pengejar. Pria itu berkata, sekalipun Tuhan itu abadi, saya berani membunuhnya dengan satu pedang. Saat ini terlihat kabut darah berceceran di dalam sangkar, ratusan orang tewas dalam satu sapuan pedang pengejar jiwa. Pada akhirnya, mereka semua terserap oleh pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan ini. Kemudian Meng Xian mengangkat tangannya dan melambai, lalu sebuah manik darah terbang keluar dan mengambang di dalam sangkar. Potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, diserap olehnya 400.000 orang asli di dalam kandang. Setelah beberapa saat, hanya tersisa 300.000. Saat ini, ruang yang ramai menjadi sedikit kosong, namun rasa takutnya semakin kuat. Jumlah orangnya tidak cukup, tangkap untukku lagi. Kemudian Meng Xian mengambil kembali pedang pengejar jiwa kekosongan dan manik darah, dan itu membuat lingkungan sekitar mulai berubah lagi. Tanah tempat Meng Xian naik perlahan, dan kembali menjadi platform aslinya. Laporan Dewa Meng, Irai bergerak sudah siap berangkat kapan saja. Tunggu apa lagi? Ikuti saya untuk memusnahkan kelompok semut ini. Lalu Meng Xian bermain dengan pedang pengejar jiwa Vo di tangannya. Terlihat wajahnya penuh amarah, sambil dia melihat sekeliling dan melambaikan tangan. Itu membuat beberapa wanita yang terbang dari jauh sebelumnya, beberapa pakaian di tubuhnya hancur berkeping-keping. Meng Xian berkata, datang dan layani saya dengan baik. Dia pun akan segera melakukan ekspedisi kepada wanita tersebut. Meskipun beberapa wanita tampak pucat, tapi tidak ada yang berani bicara lebih banyak. Mereka pun membuka pakaian untuk Meng Xian, dan tubuh lembut itu tergeletak di tubuhnya. Kemudian saat ini, terlihat sebuah formasi dari Taixu. Itu sudah melampaui dewa virtual, dan memadatkan bukaan yang besar. Inilah formasi bergerak yang diatur oleh Taixu. Formasi seperti itu, dibutuhkan banyak sumber daya untuk berhasil. Karena semakin jauh jaraknya, semakin besar pula biayanya. Hanya formasi bergerak ini diperlukan setidaknya satu sumber bintang untuk melakukannya. Tapi sekarang terlalu kosong, dan hal yang paling diperlukan di Shenxi adalah sumber daya. Sumber daya yang besar cukup bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Terlihat rangkaian bunga mekar yang indah, lalu dia membawa semua dewa palsu ke dalam formasi bergerak, dan semuanya hilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, di kehampaan barat laut yang sudah sangat dekat ke utara, muncul kilat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan hampa. Dan segera sebuah roda cahaya melingkar muncul di tengah gemuruh ledakan. Jumlah dewa palsu yang lebih besar, tiba-tiba muncul bersama para dewa palsu lainnya. Sebuah instruksi muncul, kirim segera dan cegat mereka. Beberapa dewa virtual persegi dibuka satu demi satu, kemudian prajurit Taixu yang tak terhitung jumlahnya seperti segerombolan lebah keluar. Di samping itu, ada juga binatang buas Taixu yang diubah oleh Taixu. Mereka pun terbang dengan sekuat tenaga menyebar di dalam Taixu Shen. Saat ini terlihat sesosok berdiri di peron, dan di belakangnya semua wanita pingsan. Meski tidak ada kematian, tapi mulut semua orang berbusa, dan tubuh mereka terus-menerus bergerak-gerak.